mumpung masih gagah, mumpung masih kuat, perbanyak kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Nanti waktu tua, ketika sudah tidak sanggup lagi, itu tinggal terima pahala kebaikan yang sering kita lakukan di waktu masih muda. Atau mati yang memutuskan. Nah, mumpung kita masih hidup, perbanyak berbuat kebaikan agar saat mati nanti banyak pahala yang terus mengalir untuk kita. Atau jangan sampai nunggu Dajjal muncul. Karena kalau Dajjal muncul, tipu dayanya dahsyat dan luar biasa. Sedikit orang yang bisa selamat dari tipu dayanya, atau banyak orang yang tertipu oleh tipu dayanya, kecuali yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kiamat. Sementara kiamat itu huru-haranya dahsyat dan luar biasa. Jadi gampangane mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah dalam bentuk kesehatan, kecukupan, kekuatan dan macam-macam, manfaatkan betul-betul semua ini untuk berbuat kebaikan secara maksimal. Jangan sampai kita menyesal tapi sudah tidak mampu lagi. Sebenarnya kalau menyesal masih hidup ya, walaupun tidak mampu, itu masih bagus lah sebenarnya. Yang ngerinya itu menyesal nyawa dari sini ya, itu yang repot itu. Menyesal udah mati itu baru. Tapi kalau masih hidup, setua apapun menyesal itu namanya sadar. Saya pernah cerita sini, mungkin ya, ada bapak-bapak, beliau cerita begini kurang lebih. Ustadz, dulu kalau ada orang bilang saya ini orang tua yang sukses, saya bangga Ustadz. Anak saya 5 dokter Ustadz. Bahkan kalau nggak salah dokter spesialis anaknya. Cuman kalau sekarang orang bilang saya orang tua sukses, saya malu Ustadz. Saya nangis. Kenapa Pak? Anak saya 5-5-nya nggak ada yang sholat Ustadz. Gak ada yang bisa baca Al-Quran, dia bilang gitu. Kok bisa gitu Pak? Saya baru tobat umur 70 tahun Ustaz. Saya baru tobat umur 70 tahun. Oh, belum terlambat Pak. Loh, kok belum terlambat gimana Ustaz? Karena Bapak masih hidup. Setua apapun orang kalau menyesal namanya sadar. Nah, anak-anak sekarang didoakan, diingatkan semampunya. Ngingetin anaknya sudah mapan sulit Ustaz. Kalau mengingetin anaknya sudah mapan itu sulit katanya. Saya sebenarnya berharap pada cucu, tapi tidak enak sama mantu Ustaz. Repot. Saya tuh main ke rumah anak saya Ustaz. Kata anak saya, kata mantu saya, Pak, sejadahnya sudah kita siapkan. Kalau ke masjid ada supir yang nganter. Tapi mereka nggak sholat Ustaz. Kita buka puasa itu, saya puasa Ustaz. Anak mantu, cucu, anak ngomong, anak sama mantu ngomong, itu Pak nanti kalau mau sahur buka dari kita siapin. Tapi mereka nggak puasa, ya karena nggak ngerti itu. Ya baru tobat umur berapa? 70 tahun. Tapi saya bilang belum terlambat Pak. Kenapa? Karena Bapak masih hidup. Saya nggak tahu bagaimana kelanjutan ceritanya itu. Ya mudah-mudahan berhidayah semuanya oleh Allah. Amin Allahumma amin. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Oke, monggo. Oke, Bu. Pinjol. Oh, iya. Ya. Saya pernah dapat WA dari debt collector ternyata. Jadi ada orang kenal sama saya, kan diminta nomor-nomornya. Waduh, kata saya blokir langsung aja udah. Ya ngeri ya kalau sampai kita naudzubillah terkait utang yang sifatnya kayak gitu. Ada doanya nggak ada itu? Ada Bu. Kan Nabi itu di antara doa Nabi sebelum salam salat itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli
wa a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Itu wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, jangan sampai hamba ini terlindas atau kalah oleh hutang atau tertindas oleh hutang dan orang-orang yang bagian nagih hutang. Itu rijal itu diantara maknanya ya debt collector itu diantara maknanya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang mazlum, terdolimi atau tertindas gara-gara hutang itu seperti itu. Makanya diantara doa Nabi adalah wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Itu dalam kitab Khazinatul Asrar itu juga ada doa supaya kita ini kalau punya hutang cepat lunas kalau yang ini. Yaitu apa? Bisa itu, tapi yang saya baca yang di Khazanatul Asrar itu Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka taysira fi kulli asir fa inna taysira fi kulli asir 'alaika sahlu yasir. Ya Allah, hamba mohon kemudahan padamu di setiap kesulitan. Karena semua yang memudahkan hal yang sulit itu adalah mudah bagimu ya Allah. Itu kalau bahasa Indonesianya gitu. Itu di samping qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Matan nggih Bu nggih. Nah, terutama itu tadi yaitu kita baca Allahumma inni a'udzubika minal min ghalabatid daini wa qahri rijal itu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Lama enggak kelihatan ya. Iya, saya paham. Bagus, sudah? Oke. Bagus. Saya mau jawab. Kasus serupa ini banyak ternyata ya, nggak cuma yang diceritakan. Saya punya jamaah, bukan orang sini, orang Kemang 3. Tapi ini aneh ya, kita ambil pelajarannya ya. Beliau itu diuji oleh Allah punya, ini malah kedua orang tuanya malah. Tadi masih mending ibunya enggak ya, bapaknya. Ini enggak bapak ibu. Bapak ibunya itu sibuk dengan karirnya sampai anak-anaknya itu ya diasuh oleh bibinya. Sehingga anak-anaknya ini lebih dekat dengan bibinya daripada ke orang tua kandungnya. Jadi bibinya itu sudah seperti ibunya sendiri, bahkan melebihi ya seperti ibu yang asuh bibinya mang. Suatu saat sekarang ini bapak ibunya itu masuk usia pensiun. Mulailah mereka kesepian kan, apalagi udah mulai sepuh, sangat mulai sepuh lah. Mulai ada kesepian, mulai dia nuntut anak-anaknya tuh, termasuk jamaah saya tuntut, temenin bapak dong, temenin bapak, pokoknya intinya nuntut itu. Ya, sebagian anaknya mengatakan, lah kemarin kemana aja? Ya, sekarang begitu butuh anaknya, minta anaknya untuk mengasuh atau untuk dekat belakang. Nah, sementara secara emosi, secara rohani juga, anak itu ada jarak, ada gap dengan orang tuanya itu. Kenapa? Karena nggak terbiasa dekat sama orang tua. Tapi untungnya jamaah saya punya pikiran gini, saya bukan nggak mau berbakti Ustaz. Tapi kalau dituntut lebih saya belum bisa. Pertama saya punya suami, dia bilang gitu. Yang kedua saya juga punya anak-anak gitu. Ini gimana Ustaz? Maka saya bilang, ya sudah, ibu berbakti saja semampu yang bisa ibu lakukan. Adapun ada tuntutan orang tua yang itu di luar kemampuan ibu dan atau itu terindikasi karena kejahilan beliau, ya sudahlah, itu urusan beliau dengan Allah. Insyaallah ibu tidak wajib memenuhi tuntutan-tuntutan itu. Maka seperti yang ibu ceritakan tadi,
sebagai seorang anak kita masih punya kepikiran berbakti walaupun semampu kita, bahwa ada tuntutan lebih dari orang tua yang tidak bisa kita lakukan karena memang secara chemistry juga nggak dapat misalnya, insya Allah sih itu nggak ada masalah. Yang penting kita sudah berusaha berbakti kepada orang tua kita, bahkan sudah berusaha memenuhi kebutuhan orang tua kita. Bahwa kemudian maaf, namanya manusia, kita kadang tidak mampu memenuhi semua tuntutannya, itu nggak ada masalah insya Allah. Bahkan kalau di fikih sunnah saya baca itu ada istilah, ada kalanya kadang orang tua itu menuntut kepada anak atas dasar kejahilannya. Kalau kata para ulama itu nggak wajib kita memenuhi tuntutan orang tua itu. Contoh gini, ini biar gampang memahami. Saya itu punya jamaah bukan orang sini ya, orang belakang mitra keluarga Bekasi Barat ya. Kayu ringin. Nah, beliau ini punya seorang ibu, sudah wafat ibunya, semoga Allah rahmati beliau karena wafat sedang haji ya. Rahimahullah. Ibunya ini sering diperalat oleh saudara-saudara, oleh anak-anaknya. Selain dari si bapak yang kan bapak ini punya banyak saudara kandung. Saudara kandungnya itu kalau pengen upgrade HP itu ngomong sama mamanya. Nanti mamanya ngomong sama anaknya ini, "Wan, itu adik kamu beliin HP baru. Kalau enggak kamu enggak berbakti sama mama loh, kamu durhaka sama mama." Diancam gitu. "Wan, itu adik kamu minta motor, beliin motor baru. Kalau enggak kamu beliin, kamu nanti durhaka sama mama loh." Jadi seperti diancam begitu. Padahal beliau ini berbakti sama ibunya. Cuman seringkali dimanfaatkan oleh saudara-saudaranya itu. Kan ngeselin itu. Kata jamaah saya itu gini, "Ustadz, adik saya makan saya kasih makan. Sekolah sakit saya biayai Ustadz, adik-adik saya itu. Tapi masa Ustadz upgrade HP saya, upgrade motor saya. Kalau soal sekolah, makan, pendidikan, sakit saya biayai Ustadz." Dia bilang gitu. Tapi tadi mosok upgrade HP saya, upgrade motor saya. Itu gimana Ustaz kalau saya tidak nuruti ibu saya? Apa betul itu? Nanti kamu berdoa sama mama loh gitu. Ya, maka saya jawab, asal bapak selama ini sudah berusaha berbakti sama mama, sama orang tua. Terus selama ini sama saudara juga sudah berusaha baik, sebatas yang memang dibutuhkan ya. Kemudian ada indikasi orang tua menuntut atas dasar kejahilan kan dipelopor oleh saudaranya itu. Maka insya Allah kalau nggak dituruti tidak termasuk durhaka. Itu namanya bertindak atas dasar kejahilannya. Bisa dimengerti nggak ya? Nah, ada kan orang tua yang kadang bertindak atas dasar kejahilannya kan? Nah, yang atas dasar kejahilannya itu kita nggak usah turuti nggak apa-apa. Durhaka nggak durhaka insya Allah. Yang penting kita tetap berbakti semampu yang bisa kita lakukan. Kalau ingin lebih jelas lagi, contoh lagi deh. Kalau ini Kemang 2 kalau ini. Ini saya sebut tempat aja biar Anda nggak tolak-tolak, bukan orang sini. Nanti orang sini saya ceritakan di sana, tenang aja. Jadi ya ini untuk pelajaran aja, Tapi ini bukan aib kok, tapi ini pelajaran aja ya. Dan nggak sebut nama juga. Saya itu punya jamaah orang Kemang 2. Beliau ini bapak ibu cerai. Jadi bapak ibu kandungnya cerai ceritanya. Si suaminya jamaah saya ini sering main ke rumah bapaknya. Sebelum pas cerai itu sering main ke rumah bapak dan ibunya masing-masing lah ya. Senang main ke orang tuanya, senang. Pada tahun itu tahun 2005, 2006, 2007 di bawah 2010 lah. Itu per orang dikasih 3 juta lah bapaknya itu. Jadi itu satu anak, belum anak yang lain ya. 3 juta. Naik lagi kasih 3 juta. Pada waktu itu 3 juta gede, sekarang banyak utangnya. Singkat cerita, awalnya bapak itu terima kasih kalau kasih makasih gitu sama anaknya gitu. Suatu saat nikah lagi kan bapaknya. Kan udah cerai dari ibunya, nikah lagi dengan istri yang baru berarti. Begitu nikah itu, kalau anaknya main dikasih 3 juta itu nggak bilang terima kasih. Langsung masuk ke kamar, keluar lagi, kurang. Oke, ditambah, sama-sama saya ditambah. Oke, kurang ditambah. Terus kemudian lama-lama di samping sudah nggak terima kasih lagi, malah selalu bilang kurang dan ditambah oleh jamaah saya itu. Terus kemudian mulai minta laptop. Pada masa itu laptop masih nggak kayak sekarang, ya barang mahal lah gitu pada masa itu. Terus
minta BlackBerry. Masih zamannya BlackBerry, belum zamannya smartphone, masih zaman BlackBerry. Kata jamaah saya itu gini, Ustadz, bukan saya tidak mau ngasih Ustadz, tapi ini terindikasi bukan permintaan bapak saya, ini maunya istrinya kayaknya ini, gitu loh. Paham nggak buatan? Jadi saya bukannya nggak mau ngasih Ustadz, tapi ini terindikasi bukan maunya bapak saya, ini maunya istrinya kayaknya ini Ustadz. Boleh nggak ini Ustadz? Kalau saya nggak ngasih yang bagian-bagian itu, maka saya jawab tidak apa-apa. Yang penting, yang pokok-pokok dari berbaktinya itu Anda tetap laksanakan. Bahwa ada bagian-bagian yang dituntut atas dasar kejahilannya, Anda tidak wajib memenuhi itu. Nah itu ngoten nggih Bu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Loh, jelas semua nggih? Apa yang pertama tadi? Oh, ada debat tadi ya? Oke. Ibu tahu debatnya Nabi Ibrahim dengan Azar nggak di Al-Quran? Iya. Walaupun itu bukan bapak kandung ya, bapak paman. Tapi itu kan jadi pelajaran bahwa kalau yang kita perdebatkan itu sesuatu yang memang patut untuk kita pertahankan sebagai sebuah prinsip kebenaran, tapi menyampaikan dengan cara yang baik, itu tidak ada masalah. Saya mau tanya, berapa banyak di antara kita yang takut menasihati orang tua karena takut orang tua marah, karena takut durhaka? Padahal kalau itu konteksnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, atau untuk saling berikan wasiat dan kebenaran dan kebaikan dengan kesabaran, maaf, itu tidak ada masalah. Kalau karena kita mengingatkan orang yang salah, termasuk orang tua kita, lantas kemudian orang tua yang kita lihat itu kecewa, terus kita berdosa, maka yang paling banyak dosanya barangkali ya para nabi dan rasul itu. Karena mereka itu kan orang yang kalau menyampaikan kebenaran itu sebagian nggak terima kan. Nah, makanya tergantung konteks perdebatannya apa dan bagaimana sikap kita pada orang tua. Selama yang kita perdebatkan perkara prinsip yang memang harus kita pertahankan dan cara penyampaian dengan cara yang baik dan benar, maka itu tidak ada masalah. Contoh misalnya orang tua kita lagi dolim, Pak, Bu, jangan begitu. Nanti gini, loh, emang kalau tidak gini loh, Ma, kan gini. Nah, kita terangkan. Adapun, dasar kamu pintar ngomong ya, biar aja orang tua ngomong apa. Yang penting kita tetap santun, tetap baik dan menyampaikan kebenaran itu dengan sebaik-baiknya semata-mata karena kita nggak mau orang tua kita celaka, gitu aja. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Begini-begini ini kadang enak ngomongnya aja, kadang prakteknya sulit pakai dal. Cukup dulu Bu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.